Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irsyadur Hakim, mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 1, yaitu tentang deklarasi variabel, array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan linked list menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini sudah menyiapkan satu file source code bernama tugas praktik Irsyadur Hakim, dan nanti kita akan jalankan bersama untuk melihatnya. Oke, pertama saya import dua library dari java.util.linkedList. Ini untuk menampilkan struktur data linked list, dan satu lagi yaitu import java.util.arrays. Ini untuk menampilkan isi array yang nanti setelah kita akan buat. Untuk soal pertama, membuat deklarasi variabel struktur baris dengan tipe data integer. Untuk membuat data integer di sini menggunakan int, yaitu istilah dari integer, dan value-nya struktur baris. Dan jangan lupa dengan titik koma. Dari sini kita udah berhasil membuat satu deklarasi variabel struktur baris dengan tipe data integer. Sekarang untuk soal nomor 2, deklarasi variabel string kata baru dengan value deklarasi tipe data string. Berarti sekarang kita harus membuat variabel string. Ini stringnya dengan value-nya dengan stringnya kata baru sama dengan value itu isi dari stringnya, yaitu deklarasi tipe data string dan titik koma. Di situ kita sudah berhasil membuat deklarasi variabel string kata baru. Untuk soal nomor 3, deklarasi array 1 dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer. Untuk tipe data integer pasti menggunakan tipe data string ya. Jadi di sini string. Untuk kurung siku 2 ini untuk integer deklarasi array 1 dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer. Ini soal nomor 3. Berarti kita harus membuat variabel integer bernama 4 angka dengan isi angkanya ada 4 dari soalnya itu sendiri. Jadi kita dimulai dengan integer, yaitu int, istilah dari integer. Karena kita membuat 1 dimensi, kita hanya menambahkan 1 siku tutup kurung dan buka kurung. Yaitu ini penting untuk membuat array di dalam pemrograman Java. Lalu dengan menambah namanya 4 angka sama dengan untuk array menggunakan buka kurungnya, yaitu menggunakan tutup buka kurung kurawal untuk tipe data arraynya, dan soalnya itu dengan mulai angka 07, 10, 20, 23, lalu ditutup dengan kurawal. Jangan lupa dengan titik koma. Kita sudah berhasil membuat deklarasi array 1 dimensi dengan tipe data integer dan namanya 4 angka. Selanjutnya deklarasi array 2 dimensi dengan nama angka
tipe datanya string. Nah, untuk tipe data string array 2 dimensi ini agak berbeda dengan yang 1 dimensi tadi, karena menggunakan 2 tutup siku, berbeda dengan yang 1 dimensi yaitu hanya 1 siku. Mengapa demikian? Itu karena kita ingin membuat 2 dimensi, yaitu bertumpukan. Nah, di sini membuat variabelnya string 2 tutup siku dengan bernama angka. Lalu dengan buka kurawal, dilanjutkan dengan buka kurawal kembali, karena itu mengartikan ya, di dalam box ada box lagi, hingga bisa diartikan 2 dimensi. Nah, di dalam kurawal ini kita memasukkan soal-soal yang ada, yaitu 1, 3, 5. Mengapa menggunakan notasi ini? Karena di soalnya itu berfokus menggunakan string, bukan integer. Jadi kita harus menggunakan notasi ini. Selanjutnya, setelah angka 5 ini tutup kurawal, koma, kita membuat buka kurawal baru, tutup lagi, dan seterusnya. Setelah yang terakhir kita tutup kurawal, gunakan tutup kurawal kembali dan titik koma. Kenapa bisa begitu? Karena box yang sudah dibuka harus ditutup kembali, karena itu akan membuat error ke depannya dalam pemrograman Java, bahkan pemrograman lainnya. Sekarang untuk soal selanjutnya, deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list. Linked list, untuk linked list ini menyimpan deretan angka seperti array, tapi strukturnya lebih fleksibel. Kita bisa menambah, menghapus, atau menyisipkan elemen dengan mudah. Untuk menampilkannya cukup mudah. Sebelum menampilkannya, kita harus membuat dulu deklarasi linked list ini. Untuk pertama kita mendeklarasikan linked list, jangan lupa menggunakan huruf besar di awal dan huruf besar di kata selanjutnya, yaitu linked dan list. Kita menggunakan data integer, tipe datanya menggunakan tutup siku sama dengan spasi bernama list angka. Lalu kita buatkan baru new linked list. Ini seperti array ya, dengan buka tutup. Jangan lupa dengan titik komanya. Setelah itu kita bisa menambahkan isi data dari linked list ini dengan perintah list angka itu nama yang di sini. List angka itu nama dari kita, tipe data integer, langsung nama. Nah, itu yang kita panggil, yaitu list angka. List angka dot add, yaitu menambahkan dengan buka kurung 22 itu soal yang diberikan oleh dosen, 22 19 44 60 72. Nah, setelah 22 tutup kurung dan titik koma, dan selanjutnya begitu. Ini juga
juga bisa dikatakan lumayan panjang untuk penulisannya, tapi ada yang lebih pendek, yaitu menggunakan array.asList. Jadi lebih pendek daripada menggunakan add, yaitu seperti ini, linked list, lalu ininya integer dengan nama list angka, jangan lupa new itu baru, dan linked list. Nah, di dalam buka kurung ini ada array.asList. Nah, di sini yang penting, lalu isi datanya. Selanjutnya kita menampilkan data string kata baru. Menampilkan data string kata baru itu dari soal nomor 2. Cara menampilkannya itu system.out.println, bukan i tapi l, println dengan buka tutup struktur kata baru plus kata baru. Kata baru itu yang mana? Yang ini, kata baru dari soal nomor 2. Lalu dengan soal nomor 3, menampilkan angka 1 dimensi. Di sini saya menggunakan for agar lebih mudah pemanggilannya. Pertama kita sistem out println list 4 angka titik 2, yaitu menampilkan string dengan hasil dari angka 1 dimensinya. For itu untuk buka kurung integer, i itu yang akan kita masukkan ke 4 angka tadi, yaitu data baru. Jadi i sama dengan 0. Jadi i kurang dari 4 angka ini, length itu berapa jumlah total dari isi data tersebut. Kalau di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. I plus itu i ditambahkan setelah i nya masuk. Bagaimana? I ditambahkan setelah i ditambah 1. Kan ada yang plus i, ada yang i plus. Jadi itu kalau i plus berarti i nya masuk lalu ditambahkan masuk lagi. Nah, kalau plus i itu ditambahkan dulu baru masuk. Itu perbedaannya. Lalu sistem out println 4 angka buka siku dengan i nya itu yang ini, data baru itu. Nanti tiba-tiba nambah tuh. Lalu menampilkan 2 angka 2 dimensi. Sistem out println list angka 2D seperti yang 1D ini. For integer i 0, i angka length, i plus sistem out println. Nah, di sini ada yang berbeda. Arrays toString itu akan menampilkan data array, bukan jadi lurus gitu, tapi akan sesuai datanya, yaitu 3 angka. Bagaimana ini bisa dipanggil? Yaitu seperti yang tadi, dari import Java util arrays. Itu string, itu artinya menuju string. Jangan lupa dengan angka dan i itu dari mana? Dari integer ini. Lalu yang terakhir menampilkan angka linked list. Ini mudah aja, system.out.println isi linked list. Ini itu untuk kata biar tidak bingung saat menampilkannya. List angka itu dari mana? Dari list ini, dari soal. Sekarang kita akan run kode ini. Nah, dan ini sukses. Kita
kita lihat struktur kata baru. Ini soal nomor 2, deklarasi tipe data string. Ya, benar. List 4 angka, ini soal nomor 3, 7, 10, 20, 23. Oke, benar. List angka 2 dimensi, 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29, dan seterusnya. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.